残骸全部牺牲。欧罗巴舰队对港和海洋作战单位。最大功率，只能短暂的拖。就让我们和Masih dalam perjuangan umat manusia dalam menghadapi invasi makhluk luar angkasa yang senantiasa menanti kematian mereka dan melahap semua kehidupan yang ada di muka bumi ini. Ya, selamat datang di dunia Soulstar. Di kota pangkalan Jiangnan, Susin dan juga Lopeng, kini mereka sedang mengadakan atau mempersiapkan hari pernikahan mereka yang langsung didaftarkan di kawal setempat. Walaupun sempat kelelahan dan tertidur, Lopeng kemudian memberikan kalung hadiah pernikahan kepada Susin untuk tanda cintanya kepada wanita yang ia cintai. Di suasana yang mesra itu, tiba-tiba Lopeng mendapatkan panggilan dari Jenderal Jiayi. Mana alasan dia memanggil Lopeng? Karena di Istana Dewa Perang akan mengadakan pertemuan yang sangat penting. Bahkan pemimpin Hong sendiri yang meminta semua orang untuk hadir dalam pertemuan ini. Sementara di benua Amerika, di sana para pejuang masih berusaha untuk menghabisi Golden Hornet. Sayang sekali berapa keras pun usaha mereka untuk mengalahkan monster itu, hal itu sama sekali tidak berhasil. Bahkan beberapa armada kapal perang telah berhasil dihancurkan. Bahkan setelah dihujani dengan berbagai macam peluru, monster itu tidak berdampak sedikit pun dan tidak terluka sama sekali. Mo Anderson pun berusaha menyelamatkan beberapa prajurit sebisanya karena bagaimanapun sudah banyak sekali korban yang terluka akibat serangan dari monster Golden Hornet. Sembari ia meminta bantuan kepada Eropa yang dipimpin oleh Keita. Kini pihak Eropa pun mulai berdatangan memberikan bantuan ke benua Amerika untuk menghabisi monster ini sebelum mencapai ke daratan. Dan pada saat itu juga penyerangan pun kembali dilakukan. Berhubung monster ini memiliki kecepatan yang luar biasa, jadi pihak militer memutuskan mengirimkan peluru kendali balistik demi mengikuti pergerakannya. Hal itu sebenarnya sempat membuat Golden Hornet kesusahan, namun dikarenakan monster ini memiliki kecerdasan yang berbeda daripada monster yang lainnya, jadi dia dengan mudahnya dapat menghindar. Tak hanya menghindarinya, bahkan ia dapat menghancurkan peluru kendali balistik. Melihat monster ini terbebas dari serangan mereka, membuat Keita maupun pihak militer lainnya kebingungan karena bagaimana bisa monster itu lolos dalam sekejap mata. Mo Anderson meminta terus meningkatkan pengejaran mereka, tapi di saat mereka melakukan pengejaran, tiba-tiba saja monster Golden Hornet menghilang dari radar. Hal ini tentu saja membuat mereka kebingungan kemanakah monster itu pergi, sehingga pada akhirnya mereka pun sadar bahwa monster itu tepat berada di atas mereka.
Sontak peluru dari semua resimen pun dikeluarkan untuk menghujani monster bertanduk emas dengan skala yang lebih besar tentunya, hingga misil penguncian target tak terhitung jumlahnya melesat menuju sasaran terkunci yakni monster bertanduk emas. Akan tetapi semua usaha itu juga harus menuai kegagalan yang berulang, di mana sang monster yang pergerakannya terkunci tepat melepaskan diri dengan pergerakan yang begitu cepat hingga ia bisa menghindari misil yang mengarah ke hadapannya, hingga serangan laser yang pada umumnya dapat menghancurkan monster tingkat raja bisa dihindari oleh monster tersebut dengan cukup mudah. 这火力，命中目标。 丢失目标，哪儿去了？什么？ Dengan segala upaya yang telah ia lancarkan, Moe Henderson tak lelah memikirkan cara untuk menghabisi monster tersebut. Kemudian ia mengepakkan sayap esnya yang melesat menuju monster tanduk emas tersebut, sembari menyebarkan perintah untuk melindunginya selagi melancarkan rencananya. Serangan full energi es yang dilancarkan Henderson ke badan monster itu sebagai langkah pertama dari rencananya untuk membatasi pergerakannya dengan membekukan seluruh tubuh monster tanduk emas, kemudian disusul dengan meriam laser dengan daya maksimum dengan jumlah besar dan juga dari semua sudut pangkalan yang diarahkan kepada monster tersebut, lalu menembakkan meriam laser secara bersamaan. 最大公寓。 Dan pada akhirnya upaya yang berkali-kali itu juga harus menuai kegagalan, bahkan tidak menimbulkan bekas sedikit pun di tubuh sang monster, dan membuat para pejuang itu pun semakin melongo dengan daya tahan semua. Sedangkan monster yang bertanduk emas hanya membutuhkan satu kali kibasan sayap untuk meluluhlantakkan seisi pangkalan. 没留下残骸，吞噬能力。 Shin pun berpindah ke istana Dewa Perang, yang mana terlihat Lo Peng dan juga Komandan Jai sudah tiba. Dia merasa pertemuan ini sangatlah penting, yang akan membahas sebuah kejadian yang mengerikan. Bahkan orang yang tidak biasanya hadir muncul dalam pertemuan ini, yang menandakan saking gentingnya masalah yang mereka hadapi. Moe Henderson pun sampai ke markas Dewa Perang, yang sudah dihadiri oleh semua petinggi dunia. Kemudian Moe Henderson melaporkan kondisi menyedihkan yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, bencana yang menyisakan Moe Henderson itu dan menelan korban dari semua pejuang, termasuk pemimpin pangkalan dan Warlord Keita, hingga ribuan pejuang yang meregang nyawa dan menjadikan pahlawan yang gugur dalam pertempuran, membuat semua orang pun melongo dan tidak dapat mempercayainya. 就让我们和我的要传来消息。 Kemudian, sang pemimpin Hong dan juga pemimpin kedua, Lei Zhan, ia memerintahkan Moe Henderson untuk memberikan jejak rekaman dari tindakan sang monster bertanduk emas atau Golden Hornet dalam penyerangan di pangkalan Amerika tersebut. Kemudian, Moe Henderson pun memberikan jejak rekaman dari video pertarungan Moe Henderson melawan monster bertanduk emas dan juga menjelaskannya secara detail. Dan ternyata tak hanya membombardir dan meluluhlantakkan seisi pangkalan, monster itu juga menelan semua yang ada di pangkalannya.
seisi pangkalan, pesawat, armada laut, ataupun orang-orang yang berada di sana satu demi satu masuk ke dalam mulut sang monster hingga tidak menyisakan sedikit pun puing-puing tersisa kecuali Mo Henderson. 没留下残骸，全部悉死。 Namun pertemuan dari para petinggi dunia yang dipimpin oleh Penatua Hong dan juga Lei Shan harus berakhir. Dan nantikan terus kelanjutannya di setiap hari Rabunya. Saya undur diri dan Assalamualaikum. 方背景。